Oke, berarti pembelajaran kita hari ini Bapak record. Bapak record ya. Baik. Flashback ke pertemuan minggu lalu. Kalian sudah Bapak kasih beberapa contoh soal PAS ya. Sudah Bapak kasih beberapa contoh soal PAS. Nah, hari ini kita lanjutannya part 2. Ya, part 2-nya kita lanjutkan masih mengenai contoh-contoh soal PAS. Baik. Kelihatan layarnya? Ya. Masih loading. Kelihatan belum layarnya? Masih loading. Masih loading. Lama ya? Kelihatan belum? Belum. Belum. Belum? Masih loading, Pak. Loading. Oh iya. Loading. Siapa ngopi dulu ya? Udah, Pak, udah kelihatan. Udah kelihatan? Sudah. Oke. Baik. Sudah absen di classroom? Alhamdulillah sudah, Pak. Udah, bagi yang belum silakan absen dulu di classroomnya ya. Jangan lupa absen supaya kehadiran kalian tercatat. Jadi ikut Zoom juga sama absen di classroom juga. Baik, kita mulai saja pertemuan kita hari ini, yaitu mengenai pembahasan soal PAS part 2 ya. Part 2. Oke. Ini dia, part 2. Bagian kedua maksudnya. Oke. Untuk PAS itu direncanakan awal Desember ya. Berarti kalau sekarang anggap sekarang itu sudah pertengahan November, berarti sekitar setengah bulan lagi atau sekitar 2 pertemuan lagi kita belajar. Mudah-mudahan semua soal yang akan kita bahas bisa terselesaikan. Ya. Ada yang masih ingat minggu lalu sampai nomor berapa ya? Nomor 7. Nomor 7. Berarti sekarang lanjutannya berarti nomor 8. Kalau ada yang bertanya materinya apa Pak? Ya materinya hanya 2 bab saja. Yaitu persamaan trigonometri dan rumus-rumus trigonometri. Hanya ada 2 bab. Karena kita 1 tahun itu untuk matematika minat hanya 4 bab. Semester kedua nanti adalah persamaan lingkaran sama suku banyak atau polinomial. Nah, untuk semester 1, bab 1-nya tentang persamaan trigono, bab 2-nya tentang rumus-rumus fungsi trigono. Baik, kita lanjutkan soalnya. Ini dia. Masih tentang persamaan trigonometri. Nah, ada sebuah soal persamaan dari akar 2 kosinus X min 20 derajat itu sama dengan 1. X-nya itu intervalnya antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, misalkan himpunan penyelesaian adalah X1 dan X2. Yang jadi pertanyaannya adalah berapa nilai X1 ditambah X2. Itu ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, coba sama-sama kita simak ini. Coba sama-sama kita simak. Langkah pertama ya sama pada saat kalian mencari himpunan penyelesaian dari sebuah persamaan trigonometri. Sama. Plek, tumplek, sama. Ya, sama persis. Tidak ada yang dibuang. Seperti ini. Nah, kalau kalian sudah tahu soalnya seperti ini, maka langkah apa yang harus kalian lakukan? Pertama yaitu menyederhanakan bentuk persamaannya atau usahakan koefisien dari fungsinya itu harus berapa? Harus berapa? 1. Tuh. Nah, ini berapa koefisiennya ini? Akar 2. Akar 2. Maka supaya menjadi 1, akar 2-nya pindah jadi pembagi ke ruas kanan, maka menjadi ini dia.
Kosinus X min 20 derajat sama dengan 1 per akar 2 ya. 1 dari sini dibagi akar 2. Jangan kebalik ya. Awas, jangan kebalik. Jangan akar 2 per 1, tapi 1 per akar 2. 1 per akar 2 itu kan bentuk tidak baku atau tidak rasional. Karena penyebutnya masih dalam bentuk akar. Maka supaya rasional, kita rasionalkan dengan cara dikalikan dengan sekawannya. Maka 1 per akar 2 ini, kalau kita rasionalkan hasilnya adalah 1 per 2 akar 2. Nah, selanjutnya bagaimana ini? Selanjutnya kalau sudah ketemu kosinus X min 20 derajat sama dengan setengah akar 2, selanjutnya diapakan? Cari tahu dulu ya. Ya, sudutnya berapa yang nilai kosinusnya setengah akar 2? Berapa kira-kira? 45. 45, betul. Maka kita rubah menjadi kosinus X min 20 derajat sama dengan kosinus 45 derajat. Gampang ini mah, ngedip juga selesai. Matematika nggak ada yang sulit. Ya, gampang ya. Maka kalau sudah kita ketahui kedua ruas ini, tinggal kita coret saja kosinusnya. Buang aja. Maka menjadi berapa? X min 20 derajat sama dengan 45 ditambah K kali 360 derajat. Atau X yang keduanya, karena ini fungsi cos, yang satunya alfa, maka yang satunya pasti min alfa. Berarti X min 20 derajat sama dengan min 45 plus K kali 360. Ya, mungkin kalian sudah bosan mencari himpunan penyelesaian. Tapi nggak apa-apa, bosan itu tandanya kalian sudah paham. Ya, bosan. Jangan kalian bosan dari rumah, dari depan rumah ke warung, bosan. Berarti sudah hafal jalannya. Kalau belum bosan berarti belum hafal. Nah, kalau sudah dibentuk sederhana seperti ini, min 20 derajatnya pindah ke ruas kanan. Nah, negatif pindah ruas menjadi positif ya, atau kebalikannya, positif pindah ruas jadi negatif. Ingat, yang dimaksud pindah ruas itu adalah yang melewati sama dengan. Kalau geser-geser masih dalam satu ruas itu bukan pindah ruas. Itu namanya ngesot. Oke, lanjut. Nah, maka X-nya berapa? 20 min 20 derajat pindah menjadi plus 20. Berarti 45 ditambah 20. Yang ini juga pindah ke kanan menjadi min 45 ditambah 20. Yang ini jadi berapa ini? Yang ruas kiri ini jadi berapa ini? 65, betul. X sama dengan 65 ditambah K kali 360. Yang ini jadi berapa? Min 25. Min 25. Nah, kalau sudah seperti ini, sederhana, tinggal dicari konstantanya. Tinggal disubstitusikan. Maka menjadi, kalau K-nya kita substitusi sama dengan 0, X-nya 65. Kalau K-nya sama dengan 1, X-nya 425. Tapi tidak memenuhi karena batas intervalnya hanya sampai 360. Pindah ke sebelah kanan. Kalau K-nya sama dengan 0, X-nya min 25. Ini juga tidak memenuhi karena batas paling rendahnya adalah 0 derajat. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, X-nya berapa? 335. Tapi ingat, persamaan ini yang ditanya bukan himpunan penyelesaian. Tapi nilai X1 ditambah X2. Kalau kita anggap yang ini adalah X1, yang Bapak tandain pakai kursor nih. Kemudian yang ini adalah X2, kita jumlahkan. Berapa jumlahnya? Nih, ini tambah ini berapa? 400. 400 derajat. Jadi jawabannya apa? D. Jawabannya D. Kayak gitu cara menyelesaikannya. Gampang ya? Gampang lah ini mah. Udah berbulan-bulan belajar ini mah gampang. Kalau udah ekspor mah, nah, ini pakai dilirik juga ketemu himpunan penyelesaiannya. Lanjut. Lanjut nggak nih? Halo, halo. Lanjut. Pada lapar apa Lanjut, ngantuk? Pak. Lanjut.
Oke. Lanjut. Nah, nomor selanjutnya. Kayak gini soalnya. Oh, masih tentang persamaan trigonometri. Ya, hampir mirip dengan yang tadi, hanya berbeda jenis sedikit. Nah, kalau kalian menemukan soal semacam ini, agak beda dengan tadi ya, bentuknya, bukan caranya. Maka langkah pertama, apa yang harus kalian lakukan? Ini kan fungsinya tidak nyambung tuh. Satunya kosinus, satunya sinus. Maka mau tidak mau, salah satu fungsi harus dirubah dulu. Dari dua fungsi ini, manakah yang mungkin harus dirubah? Yang mana? Cos 2x. Cos 2x, betul. Yang sinus x mah jangan dirubah-rubah. Mau jadi apa sinus x? Cosinus 2x-nya kita rubah. Dirubahnya jadi apa? Jadi fungsi yang ada sinusnya. Awas. Cos 2x dirubah menjadi fungsi yang mengandung fungsi sinus. Nih, menjawab. Sebelum kita rubah, ingat dulu bentuk cosinus 2x itu bentuk lainnya apa? Ayo, ada 3 pilihannya. Apa bentuk lain dari cosinus 2x? Ayo. Ayo. Pada jawab. Tadi pada jawab pelajaran Bu Dewi. Pada aktif. Kok pelajaran Bapak jadi pada dimbae? Ngopi ngapa? Ngopi. Tawa disuruh ngopi mah. Ayo, mau Bapak tunjuk. Suruh ngangkat gambarnya. Hah? Ayo, jadi apa ini? Lupa? 2. 2 Kan ada sin di sini. Kalau kamu rubah dari cos menjadi cos sama aja. Harus dirubah ke bentuk sin. Nih, Bapak ingetin kalau emang lupa. Karena hujan kali ya, Den. Karena hujan, dingin, jadi lupa ya. Nih, Bapak ingetin, Den. Tuh. Ya, Pak. Ya, cos 2x itu bentuk lainnya adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Kenapa harus dirubah ke dalam bentuk sinus? Karena biar nyambung. Fungsi yang satunya sin, ya yang satunya lagi harus sin juga. Itu ya. Maka kita terapkan ke sini menjadi tuh. 1 min 2 sin kuadrat x ditambah sin x sama dengan 0. Kita perbaiki susunannya. Kita percantik susunannya ini menjadi ini konstantanya kita taruh di paling belakang menjadi seperti ini. Min 2 kita jadikan positif, maka dikali dengan min. Ini menjadi plus 2 sin kuadrat x. Ini jadi min sin x. Ini jadi plus jadi min 1 sama dengan 0. Ayo, kalau sudah begini, siapakan lagi? Ayo jawab. Ntar Bapak tunjuk nih. Ayo jawab. Faktorkan, Pak. Betul. Sebentar. Faktorkan. Faktornya ada yang tahu apa faktornya? Ini yang ngejawab cuma Dendi. Nanti Dendi Bapak kasih nilai 900. Astagfirullah, Pak. Iya, 900 buat 1 tahun. Ayo, yang lain nih diem-diem baik nih. Ntar Bapak tunjuk nih. Ayo, di belakang layar nih. Bapak nggak tahu ngapain ini ya. Nanti kerekam ini. Bapak buka rekamannya bercetak nanti. Ayo. Itu. Ayo, itu. Tadi Manjila aja. Ayo, faktorkan Manjila. Apa? Sin plus 1 dikali sin min 1. Betul. 2 sin x plus 1 dikali sin x min 1. Tuh, betul. Nah, lalu kalau sudah difaktorkan ini, kita cari satu persatu. Berarti 2 sin x plus 1 sama dengan 0 atau sin x min 1 sama dengan 0. Ini Bapak kasih pembeda nih, bintang 1 nih ya. Ini bintang 1, ini bintang 2. Kita akan cari masing-masing bintang ini terpisah. Jadi banyak nanti himpunan penyelesaiannya. Yuk, kita cari dulu satu persatu. Bintang 1 dulu. Nih, bintang 1 nih. Kita cari.
Awas, jangan tidur. Sembor nih Bapak. 2 sin X. Berapa tadi? Lupa. Sebentar. Nih kan nih. 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Kalau satunya pindah ke kanan kan jadi min 1 ya. Betul ya? Iya, Pak. Ini juga sin X min 1 sama dengan 0. Kalau min 1-nya pindah ke kanan jadi sin X sama dengan 1. Gitu ya. Akan kita cari. Nih, lihat. Tuh. Bintang 1 dulu. 2 sin X sama dengan min 1. Tugas kalian cari sudut yang nilai sinusnya min 1. Berapa itu? Ayo jawab. Nggak jawab Bapak tandain nih. Berapa? Apa? Ininya nggak dibagi dulu konstantanya? Iya, Iya. nanti dibagi dulu. Bapak ngetes kamu Manjila. Yain aja, Pak. Nah, tuh kayak gitu maksudnya. Sin X sama dengan min setengah. Cari sudut berapa yang nilai sinusnya min setengah. Berapa? Min 30. Jangan pakai min 30. Boleh, Ingat, Pak. boleh aja sih. Ingat fungsi sinus. Ayo, melengkungnya kemana melengkungnya? Ada di bawah. 210. 210, betul Manzila. Sin X sama dengan sin 210. Lalu kita jalankan kalau sudah ketemu mah X-nya berapa berarti? X-nya 210 ditambah K kali 360 atau X yang keduanya apa? Ayo, sinus. X yang keduanya 180. 180 min 210 plus K kali 360. 180 dikurangi 210 berapa? Min 30. Min 30. Oke, sekarang kita substitusi nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, berapa nilai X-nya? Berapa? 210. 210, betul. Untuk K sama dengan 1, berapa nilai X-nya? 570. 570. Tapi ingat, dia tidak memenuhi karena lewat dari 360. Pindah ke sebelah kanannya. Untuk K sama dengan 0, berapa nilai X-nya? Min 30. Min 30, tapi TM ya, karena kurang dari 0. Untuk K sama dengan 1, berapa nilai X-nya? 330. 330, betul. Untuk K sama dengan 2, TM. Tidak perlu kita lanjut ya. Nah, ini untuk bintang satunya. Sekarang pindah ke bintang 2 yang tadi, yang satunya. Panjang ya, nggak apa-apa panjang juga ya. Asik kok. Tematik mah panjang juga asik. Emang asik. Sekarang ini gimana caranya ini? Min satunya pindah ke kanan. Menjadi sin X sama dengan 1. Cari sudut yang nilai sinusnya 1. 90. 90, betul. Maka jalankan seperti yang di atas tadi. X sama dengan 90 plus K kali 360 atau X yang keduanya berapa? Sin 180. yes, 180 dikurangi 90 plus K kali 360. Tinggal dimasukin lagi K-nya. Kalau K-nya 0, X-nya berapa? 90. 90. Kalau K-nya 1, X-nya berapa? 390. 450. TM ya? Ya. TM. Kita ke sebelah kanan. Kalau K-nya 0, X-nya berapa? 90. Kalau K-nya 1, X-nya berapa? 450. Berapa? 1. 450. Ternyata sama ya. Antara bintang 1 dengan bintang 2 setelah kita cari himpunan penyelesaiannya ternyata sama. Maka kita ambil salah satu yang sama. Ini kan sama nih. Kalau sama begini kita ambil salah satu. Berarti berapa himpunan penyelesaiannya kalau begitu? 90. 90, 210 dan 30. 330. Tuh himpunan penyelesaiannya. Kira-kira nih Bapak nanya nih, kalau di PAS kamu dapat soal yang panjang kayak gini, ini dikerjainnya di awal apa di akhir? Di akhir. Di akhir, nunggu contekan. Kalau ada yang nyontekin, kalau nggak ada, tanya Tang ting tuh. tangting-tung. Oke, apa matematika? Ilmi paham banget. Paham, si Ilmi kan pelaku. Ya,
pelaku si Hilmi mah. Belum ketahuan game sama Bapak. Ketahuan sama Bapak citak palanya tuh. Nah, nyontek itu tidak membuat kalian pintar. Tidak membuat mulia. Aduh, apa itu? Maaf, pintu. Ya. Nyontek mah bikin hina di dunia, bikin hina di akhirat. Tuh, nyontek. Nih, Bapak nih nggak pernah nyontek nih. Saya tanya sama guru Bapak tuh, nggak pernah Bapak nyontek. Lanjut. 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 Dari tadi hanya Dendi nih yang aktif. Dendi nilainya Bapak sampai jadi 1000. Ya, untuk 2 tahun. Dibagi Banyaknya 36 bulan. 360 hari. Berarti nilai kamu 30. Lanjut. Nggak apa-apa. Lanjut. Soal ketiga. Nah, segitiga sekarang. Kita bermain dengan segitiga. Ini soalnya sepele ya, tapi butuh logika yang matang. Kamu bayangkan dulu, sebelum apa gambar, bayangkan dulu. Ada sebuah segitiga ABC. Diketahui tangan A-nya 3, tangan B-nya 2, maka berapa tangan C-nya? Nah, 5. dari mana taunya? 5. Emang nggak ada pilihannya di sini. Pilihannya nggak ada di sini. Main 5-5 baik. Coba. Nih, tadi si Hilmi mana Hilmi? Hilmi, Oh, Pak. kamu tadi tukang tang tingtung. Kira-kira piling kamu nih, jawabannya apa? Coba tes sekalian pilingnya. Aduh, Pak. Hah? Mata saya lagi ketutup, Pak. Bodoh, buka coba. Ketutup mau apa? Coba pilingnya. Udah gak usah pura-pura. Biasanya kamu tukang piling. Ayo. Astagfirullahaladzim. Berapa? Min 2, min 1, 0, 1 apa 2? Ayo, Hilmi. Kalau salah nih ulangan saya nggak diturunin kan ya, Pak? Enggak, kapan ulangannya? Belum ulangan. Ayo, berapa nilainya? Coba. Bapak akan buktikan bahwa pilingmu itu belum tentu tepat. Berapa? Ini yang jadi korban. Jadi korban. Berapa, Mi? Cepat, jawab. Yang ini aja deh, Pak. Yang netral-netral, Pak. C aja deh saya. Apa, C? C? Iya, saya C aja deh. Oke, sekarang jawaban Hilmi punya 2 tafsir. Kalau jawaban Hilmi salah, berarti Hilmi membuktikan ngasal itu belum tentu benar. Setuju. Ya, tapi kalau jawaban Hilmi benar, berarti sudah ketahuan Hilmi adalah pakarnya. Jago. Ya. Kita selesaikan dengan cara ilmiah karena matematika itu ilmiah ya. Ilmiah matematika, Mas. Caranya seperti ini. Kamu ingat dalam sebuah segitiga, jumlah seluruh sudutnya kalau dijumlahkan itu berapa? 180. Betul. Jadi kalau ada bangun datar, sudutnya lebih dari 180, bisa dipastikan itu bukan segitiga. Oke? Nah, sekarang caranya begini aja. Itu ilmunya begitu. Kalau segitiga, semua sudut dijumlahkan, itu pasti jumlahnya 180. Setuju ini ya? Setuju ya? Setuju? Oke, sekarang yang diketahuinya apa sih? Tangan A dan tangan B. Oh, berarti kalau sudut A ditambah sudut B itu sama dengan boleh nggak begitu Bapak nyatakan begitu? Boleh nggak ya? Boleh ya? Boleh. Kalau kan yang ditanyanya sudut C. Jadi sudut C itu adalah A ditambah B sama dengan 180 dikurangi E. Nah, kalau sudah begini, lihat, masing-masing ruas ini kita kasih tangan menjadi seperti ini. Nah, tangan A ditambah B sama dengan tangan 180 min C. Kalau yang sebelah kanan ini udah ketahuan. Tangan 180 min C itu sama saja dengan tangan min C. Atau min tangan C. Ingat-ingat ya, ini konsep. Silakan kalian buka lagi catatannya.
tangen 180 min C itu sama saja dengan min tangen C. Nah, kalau yang tangen A plus B ini, kalau diuraikan rumusnya masih ingat rumusnya apa? Masih ingat rumusnya? Ayo. Nih, tangen A ditambah B itu uraiannya apa? Penjabarannya apa? Tan A plus Tangen A plus tangen B, betul? Per 1 Ya. Min. tan A kali tan B. Betul. Betul, Marvel. Tuh, uraiannya begini. Tangan A ditambah tangan B per 1 min tangan A dikali tangan B. Kalau yang sebelah kanan tadi sudah Bapak bilang, tangan 180 min C itu sama saja dengan min tangan C. Itu teorinya ya. Itu teorinya. Silakan kalian lihat kembali di buku catatannya. Nah, yang ruas sebelah kiri ini, nilai-nilainya sudah ada di soal. Tuh lihat, tangan A 3, tangan B 2. Tinggal dijumlahin saja. Berarti 3 ditambah 2 per 1 min 3 dikali 2. Sama dengan min tangan C. Coba, yang sebelah kiri ini berapa nilainya ini? 3 tambah 2 berapa? 5. 5. 1 min 3 kali 2. Berapa ini? Min. negatif 5. Negatif 5. Yang atas 5 dibagi negatif 5. Jadinya seperti ini. Tuh. Atau dibalik. Menjadi begini. Sama aja penulisannya sama ya. Ini dengan ini sama dengan ini ya. Sama. Sekarang min tangan C-nya sama dengan min 1. Yang ditanya apa sih? Tan C. Tangan C. Ini yang diketahui min tangan C ya. Tinggal dikali min saja. Maka tangan C-nya berapa? 1. 1. Ilmi? Oh, Mi? Pak. Kenapa, Pak? Jawaban kamu hampir, Mi. Emang Pak kadang suka meleset aja Pak mata batin. Ya, meleset cuma dikit ya. Berarti menunjukkan bahwa kamu itu hampir pakar ya. Habis ini Nah. saya sholat taubat ya Pak. Salah obat ya. Makanya Bapak bilang nyontek itu tidak bikin kamu mulia di dunia, ya. Tapi akan bikin hina. Kenapa dibikin hina? Atau teman-temanmu sendiri nggak yakin kalau kamu pinter kalau tukang nyontek, apalagi gurunya. Ya. Itu Ilmi nggak pernah nyontek ya, Mi. Bapak percaya Mi nggak pernah nyontek ya, Mi. Insya Allah Pak. Insya Allah, kalau ada pengawasnya ya, Mi ya. Kalau nggak ada ya apa boleh buat ya, Mi. Oke, lanjut. Bentar Pak, tanggung Pak catatannya. Oke, catat dulu boleh. Oke, udah. Kopi dulu ya. Udah Pak, udah. Nah, oke, Ilmi. Tuh, OSIS nih ya. Harus kasih contoh yang baik ya, Mi. Insya Allah. Insya Allah. Lanjut. Lanjut soal berikutnya. Nah, ada soal beginian lagi. Diketahui cos X plus Y itu setengah. Dan cos X dikali cos Y itu 2/3. Berapa nilai tangan X dan tangan Y? Nah, Bapak akan mengajak kalian mencoba belajar kritis. Ayo. Ada yang tahu kira-kira diapakan ini? Boleh menjawab. Ilmi langsung di-mute mic-nya supaya tidak disuruh jawab. Ayo, Marvel, Bapak lihat tadi Marvel mana? Marvel, Dendi, Manzila, Fajira, Bayu, Lukas tadi Bapak lihat di pelajaran Bu Dewi. Pelajaran Bapak hilang ya. Kemana itu? Bagaimana ini? Halo? Ditelah dulu Pak bentar. Oke. Ayo, Bayu. Baik. Non. Coba. Bapak akan tanya sama dengan pertanyaan Bapak ke Hilmi. Bayu. Bapak tahu Ya. nyontek itu adalah perbuatan yang tidak benar. Dan bikin malu. Betul. Tapi Bapak coba nih akan membuktikan ke kalian semua. Nyontek itu nggak ada faedahnya. Apalagi ngasal. Coba kalau kamu disuruh ngasal nih. Habis C, D, dan E ini kira-kira nih kepepet nih waktu kamu nih. Kamu pilih yang mana? Bayu? Baik. Bentar. Ya, Pak. Ngasal aja lama. Ngasal aja mikir. Suruh mikir ngasal. Suruh Ngasal juga ngasal perlu mikir. bismillah Pak. Ngasal juga perlu bismillah biar bener.
Pengasal perlu bismillah dari mana Ini yang C, Pak. dalilnya? Coba. Ini di antara aduh Pak. Iya tuh A B C D itu kamu healingnya kemana itu sama kayak Hilmi tadi. Ayo. Dia apa? Instingnya yang C, Pak. Kali, Pak. Instingnya. Yang min 1/6. Yang C coba, Pak. Saya Ini yang C, Pak. 1/6. Oh ini jawaban Prima apa Bayu ini? Dor, nggak tahu. Kan sama. Oh sama. Enggak, Oke. saya nggak salah itu, Healingnya Pak. min 1/6 katanya. Ini akan Bapak buktikan sekali lagi ya. Kalau Iya. tebak-tebakan kalian, ngasal kalian itu belum tentu benar. Tapi kalau tebakan kalian benar, berarti sekali lagi itu menunjukkan kalian memang tukang nembak. Ya, tukang Perlu amalan ngasal. lebih, Pak. Artinya. Oke, caranya gampang sebetulnya. Kalau kalian tahu konsepnya, perhatikan. Cosinus X ditambah Y sama dengan setengah. Kita nggak usah nyari jawaban kemana-mana. Jawabannya udah ada di depan. Ini tinggal diuraikan saja. Kalian masih ingat rumus dari cosinus X plus Y itu? Kalau dijabarkan rumusnya apa? Katanya. Ayo. Cos X. Cos X plus Y ini kalau dijabarkan rumusnya apa? Cos X kali cos Y Betul? dikurang Dikurang sin X kali sin Y sama dengan? sama dengan setengah. Iya, tuh lihat tuh. Cos X dikali cos Y min sin X dikali sin Y sama dengan setengah. Lalu Pak, cos X cos Y-nya mana Pak nilainya? Ini udah ada dikasih di soal tuh. Cos X cos Y-nya berapa ini? Aduh ketutupan lagi. Berapa itu? Nah, tuh kebuka tuh. Berapa cos X cos Y-nya, Den? 2/3. Iya, masukin ke sini tuh jadi begitu tuh. 2/3 Baru nyadar. min sin X sin Y sama dengan setengah. Lalu kalau gitu sin X sin Y-nya berapa? Tinggal pindah ruasnya sin X sin Y ke kanan, setengahnya ke kiri. Jadi begini nih. Betul? Betul. Betul. Sekarang 2/3 dikurangi setengah. Ini berapa hasilnya? Mas, ada yang bilang satu lagi. 2 dikurangi 1, 1. 3 dikurangi 2, 1. Jadi 1. Ya, Carin. Gimana Carin? Disamain penyebutnya dulu. Betul, disamakan penyebutnya. Jadi penyebutnya berapa kalau gitu? 6. 6 dibagi 3 berapa? 2, 2 kali 2? 4, 4. Simpen di otak. Udah kayak ngajarin anak SD Bapak. 6 bagi 2? 3, Nah, dikali 1? 3. Tadi berapa tadi? 4 dikurangi 3 per 6. Jadi berapa? 1/6. 1/6. 6. Maka hasilnya sin X sin Y-nya adalah 1/6. Tapi Enam. ingat, jangan seneng dulu. Yang ditanyakan oleh soal bukan sin X sin Y, tapi tangan X, tangan itu bukan masalah ya, menzilah ya. Bukan masalah itu mah. Kan kita tahu rumus tangan itu sin per cos. Ya apa ya? Ya. Iya. Pilihannya cuma satu. Maka tangan X, tangan Y itu sama saja dengan sin X per cos X untuk tangan X-nya. Tangan Y-nya adalah sin Y per cos. Nah, sekarang aku tanya, sin X, sin Y yang atas nih, nilainya berapa? 0. Oh ya udah pusing nyari kok 0 sih. Ini. Allah ya Rabbi. Udah pusing-pusing nyari kok 0. 0 dari mana 0 itu tes saudara. Berapa? 1/6. Terus cos X cos Y-nya yang ini berapa nilainya? 2/3. Ini dari sini nih. Maka tinggal per 6 dibagi 2/3. Ingat, kalau ada buah pecahan maka berlaku sifat perkalian. Dengan syarat pecahan yang di bawah dibalik ya. Ya, menjadi seperti ini. Tuh, 1/6 dikali 3/2. Berapa saudara? 3/12. 3. 3. Per 4 dong. Gimana sih? Oh iya. Iya. 1/4 apa min 1/6 jawabannya? 1/4. 1/4. Tadi mana Bayu tadi Bayu? Bayu. Oh, Pak, masih aman, Pak. Apa kabar Bayu? Pilihanmu baik? Jauh, Pak. Jauh ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kalau ulangan itu main tembak ya.
Kecuali kalau kalian sudah pastikan Kepepet. bidikan kalian tepat. Ya. Masih zaman nggak main tembak-tembakan, Bay? Udah nggak ada yang jual, Pak. Udah nggak ada yang jual ya, betul. Kena mata ya, pelornya. Oke, lanjut. 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 Kalau nanti di PAS ketemu soal semacam ini lagi, masih juga bingung, silahkan kalian tonton YouTube-nya. Ya, jangan lupa PAS. share, komen, subscribe. Sabrek. Sabrek. Subscribe ya. Lanjut ya. Lanjut. Ada nggak soalnya lagi nih tuh? Lanjut. Nah, soal kayak gini, mirip ini mah. Ini, apaan situ? Situ tuh gabung tuh. Kayak anak hilang. Oke, lanjut. Coba itu soalnya coba. Mirip dengan soal yang tadi ya. Sin A ditambah B itu 2/3. Sin A dikurangi B itu adalah setengah. Yang ditanya adalah berapa nilai sin A kali cos B? Berapa? Belum ketemu ya pasti ya. Belum ketemu. Tadi Bapak ngelihat Carin. Mana Carin? Carin? Pak. Nah, Carin. Misalkan kepepet nih Carin. Ya. Waktu tinggal setengah menit lagi. Ya. Soal ini belum ketemu jawabannya. Kira-kira kalau boleh milih. Apa jawabannya ya? 5/12 yang C. 5/2. Pilih kamu itu ya. Iya. Kenapa milih 5/12? Karena ada 2 Pak optionnya. Kayaknya kalau yang 2 begini itu jawabannya gitu ya. Iya ada 2. Oh iya Pak. Oke. Kita buktikan sekali lagi bahwa nebak-nebak itu jauh dari kata benar ya. Karin ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan kepepet ceritanya. Iya Pak. Yang lain? Dendi jarang nebak nih. Dendi? Kenapa, Pak? Berapa, Den? Feelingmu aja berapa nih, Den? Mau ngitung dulu aja, Pak. Oh, menghitung. Belum Dendi nggak mau feeling. nebak. Dendi selalu pengen menghitung. Ya, bagus. Nggak mau dia dipancing ya. Oh, Baik. mancing. Oh iya dong, Hilmi kepancing kan tadi. Daripada lama, biarkan Dendi dengan menghitungnya. Bapak akan buktikan tadi feeling dari si Cerin ya. Carin apa Cerin? Ininya bacanya. Karin Pak. Karin ya. Karin. Karin. Oh, Karin. Ya. Maaf, Karin. Panjangnya apa, Karin? Karin Maulia. Kaurin Maulia. Ya. Oh ya. Sip, Karin Maulia. Kita jawab. Dari mana kita tahu nilai sin A kali cos B? Ya dari soal. Kamu memandang sebuah soal itu jangan hanya sebagai kalimat tanya atau perintah. Tapi di soal itu juga ada clue. Kamu tahu clue? Halo? Ada yang tahu clue? Tunjuk. Tahu. Clue. Masa nggak tahu nih clue? Petunjuk. Itu dia. Ini petunjuknya sudah terpampang nyata nih. Ya, tinggal sin A ditambah B sama dengan 2/3. Kamu uraikan nih. So, kamu uraikan. Sin A ditambah B itu uraiannya apa kayak tadi? Sin A kali cos B. Betul. Cos B ditambah cos Ya. A kali sin B. Betul. Sama dengan 2/3. Sama dengan 2/3. Nih. Sin A cos B ditambah cos A kali sin B sama dengan 2/3. Ini Bapak kasih tanda bintang 1. Dah. Sekarang yang satunya nih, yang sin A min B, uraikan lagi. Sin A min B sama dengan setengah, uraikan lagi kayak tadi. Sin A Ya, kali cos B. betul. Cos B Minus cos A A kali sin B sama dengan setengah. betul. Tuh, Bapak kasih tanda bintang 2. Pak, kalau udah ada bintang 1 sama bintang 2, lalu diapakan ini? Ya, kamu mikirnya jangan sempit. Nah, kalau udah ada 2 gini, biasanya diapain? Upah dijumlah. Jumlah aja. Jadi begini. Tuh lihat. Nah,
Sin A cos B ditambah cos A sin B sama dengan 2/3 ditambah sin A cos B min cos A sin B sama dengan setengah. Nih, Bapak kasih tunjuk nih. Yang ini dengan yang ini kalau dijumlahkan hasilnya berapa? Habis. Habis atau 0. Yang ini dijumlahkan dengan yang ini hasilnya berapa? 2 sin A kali cos B. Betul sekali. 2/3 ditambah setengah hasilnya berapa? Tuh, samakan penyebut. Aduh, nyamakan penyebutnya lama. Anak 7 per 6. 7 per 6. 7 per 6. 6. Luar biasa. 7 per 6 ya. Nih udah pisahin di sini. 2 sin A dikali cos B sama dengan 7 per 6. Tapi ingat saudara, yang ditanyakan apa ini? Sin A kali cos B. Sementara ini berapa? 2. Ada angka 2-nya, tinggal dibagi aja. Berarti sin A cos B sama dengan 7 per 6 dibagi 2. Berapa hasilnya? 7 per 12. 7 per 12. Babang Ojan? 7 per 12. 7 per 12. Tuh. Nggak ada yang milih ya tadi 7/12 ya? Iya, Pak. Iya. Duh. Ternyata gampang ya. Gampang Iya, matematika itu. Aduh, kalau dikerjakan itu pokoknya enak lah. Ya. IPA lagi, Pak. Lagi tuh. Jadi masih lagi. Bapaknya yang capek. Lanjut. Soal terakhir kayaknya ini. Kayak soal terakhir ini. Ya. Oke, lihat. Soalnya nih. Oh, ini. Bapak tegaskan sekali lagi. Nih ya. Bagi yang menyimak atau silent partisipan yang ada di belakang sana. Bahwa soal ini Bapak ambil dari soal PAS persis tahun lalu. Ya, bisa saja PAS tahun ini karena Bapak yang bikin soalnya. Bapak edit-edit. Ya, tadinya yang ditanyakan kos, nanti di PAS yang ditanyakannya sin, dan lain sebagainya. Artinya nanti materi yang kita bahas sekarang ini tidak akan jauh dengan soal PAS yang akan Bapak buat. Ingat, Bapak buat soal PAS-nya jumlahnya 35 pilihan ganda. Nggak usah pakai esai ya. Atau mau pakai esai, 35 esai aja. Oh, Pak. Nggak usah, Pak. Oh, nggak usah repot-repot. Takutnya Bapak capek, Pak. Enggak lah, nggak capek nulis esai mah gampang. Kayak ngerjain yang capek. Ngorosnya nanti Bapak capek. Oh gitu ya, bener. Makasih Manjila perhatiannya. Coba nih. Tangan A-nya P. Yang ditanya kosinus 2A. Ini soal-soal ini seolah-olah nggak nyambung ya. Yang diketahuinya tangan, yang ditanyakannya kosinus. Tapi bagi kalian yang berpikir kritis mah nyambung-nyambung aja Pak. Kan tangan itu adalah sin per cos. Mengandung fungsi cos. Baik, karena waktunya sudah tinggal 5 menit lagi, Bapak selesaikan saja ya. Atau ada yang mau menyelesaikan? Bareng-bareng aja, Pak. Bareng-bareng, karena bareng-bareng itu lebih enak ya. Rengat ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Ketawa. Bener nggak peribahasanya? Bener, Pak. Bener. Oh bener, kebalik. Allah si Bayu. Coba pun, Pak. Kan Bapak tadi bilang boleh ringan gak, sama dipikul, berat sama dijinjing. Hah? Gimana Den? Mau feeling boleh gak? Boleh, silakan si Den pilih. Sekarang si Den pilih. Yang mana Den? Pilihmu Den. Yang E. Yang E. 1 min P kuadrat. Mana Den? Den? Hadir. Bapak kasih tahu ya Den. Kalau amatiran dalam hal piling-mempiling, jangan ikut-ikutan main piling ya Den. Iya Pak. Serahkan sama ahlinya Den, Hilmi and the gang. Udah ngitung Pak, udah ngitung Udah tapi. ngitung. Ya Manjila, mau piling juga? BB. BB, ya BB itu bina bangsa ya. BB. Oke lanjut. Piling kalian akan Bapak mentahkan semua. Perhatikan. Kita pakai bantuan segitiga siku-siku. Nah, ini lihat. Bapak siapkan segitiganya. Yang diketahui itu tangan A itu P. Ingat, rumus tangan itu apa? Sisi depan dibagi Miring.
Tangan. Samping. Betul, sisi depan dibagi sisi samping. Kalau ininya P, ini sebenarnya ada pernya ini. Per berapa ini? Per satu. Maka yang di sini ini adalah P, tuh. Yang di samping sini adalah 1. Maka tugas kalian berapa panjang sisi miringnya? Tinggal pakai teorema Pitagoras. Maka sisi sampingnya adalah akar dari P kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya. Betul ya? Yang ini betul ya? Iya, Pak. Oke, sekarang kita sederhanakan. Kalau gitu tangan A-nya adalah P per 1 dari soal, udah diketahui. Kemudian kalau sin A-nya berapa? Ayo. Sin A. P per akar P kuadrat tambah 1. Betul, tuh. 1 kuadrat dengan 1 sama ya. Nggak usah pakai kuadrat juga sama. Karena 1 pangkat berapapun ya 1. Kemudian kalau Bapak tanya kosinus A-nya berapa? 1 per akar P kuadrat tambah 1. P kuadrat. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Kosinus 2 A. Tadi di awal sudah Bapak jelaskan. Bentuk lain dari kosinus 2X adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti kalau bentuk lain dari kosinus 2A adalah 1 min 2 sin kuadrat. Nih. Halo? 2. Hah? Lupa. Tuh, si Mujan. Nih, kan di awal tadi kosinus 2X itu sama saja dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Tapi kalau kosinus 2A berarti 1 min 2 sin kuadrat A. A dong, kan variabelnya A. Jadi seperti ini tuh. Tuh lihat. Paham? Paham ini paham? Paham. Lah, lalu tinggal kamu substitusikan saja. Sin A-nya kan tadi kamu cari P per akar P kuadrat plus 1. Tinggal dimasukkan ke sini. Berarti menjadi seperti itu tuh. Karena sinnya kuadrat jadi kuadratin. Pahami dulu ini. Paham? Paham. Duanya dari sini. Sinnya kita ganti dengan ini. Karena kuadrat, maka dikuadratin. P dikuadratin jadi P kuadrat. Akar P kuadrat plus 1 kuadrat, kalau dikuadratin, hilang akarnya. Betul nggak? Iya, betul. Ya, jadi begini. Tuh. Nah, kalau sudah begini, tinggal dikalikan. 2 dikali P kuadrat menjadi, tuh. 2P. Ya, betul ya? Ya, Pak. Nah, tinggal sederhanakan. Samakan penyebutnya. Atau kali silang kalau kalian males menyederhanakan. P kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali 1. Hasilnya berapa? Berapa? P kuadrat plus 1 kuadrat. Iya, P kuadrat plus 1 kuadrat. Berapapun kalau dikali 1 ya bilangan itu sendiri. Terus di sini ada per 1 kan di sini ya. 1 dikali 2P kuadrat jadi berapa? 2P kuadrat. 2P kuadrat. Ingat tandanya min. Maka kita sederhanakan menjadi tuh. Ini kalikan ke sini hasilnya ini. Min 2P kuadrat dikalikan dengan 1 yang bawah ini hasilnya ini. Per P kuadrat dikali dengan 1 hasilnya juga ini. Betul? Betul. Nah sekarang lihat. P kuadrat dikurangi 2P kuadrat. Hasilnya berapa? Min P. Min P kuadrat. Betul. 1 dikuadratin hasilnya berapa? 1. 1 ya. Maka hasilnya menjadi 1 min P kuadrat per 1 plus P kuadrat. Ini jawabannya. Jadi jawabannya berapa? A. Gitu ya, Mi. Tadi Silmi udah mau menjawab A sebenarnya ya. Ya, cuman malu aja ragu dia, takut ketahuan. Baik, kira-kira itu yang bisa Bapak jelaskan untuk hari ini. Nanti seperti biasa, Bapak upload di Classroom untuk PowerPoint-nya dan videonya Bapak upload di YouTube. Ya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan sombong karena subscribe itu gratis. Daripada subscribe yang nggak jelas, akun-akun channel yang nggak jelas, mending subscribe akun gurunya.
bermanfaat ya. Insya Allah ya. Begitu Ya, ya. Ada pertanyaan?